Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Mana suaranya orang-orang menang? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berapa banyak dari orang menang hari ini? Yes. Mari kita satu dalam doa, saudara. Lord Jesus, we thank you. Kami bersyukur untuk kemenangan yang boleh kami terima hari ini. Roh Kudus, kiranya Engkau bicara di dalam hati setiap kami, Tuhan. Bicara kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kemenangan macam apa yang kami terima hari ini. Dan kami boleh hidup berkemenangan di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini saya mau bicara tentang menang sekarang. Menang kapan, saudara? Menang sekarang. Kita buka sama-sama firman Tuhan dalam Titus 2 ayat 13 dan 14. Titus 2 ayat 13 dan 14. Saudara, hari ini saya akan banyak baca firman aja. Saya percaya firman Tuhan yang akan preach itself to you, yang akan berkhotbah sendiri ya. Saya percaya ayat-ayat Tuhan cukup dibaca aja, nanti sudah akan berkhotbah sendiri. Titus 2 ayat 13 dan 14 mengatakan begini, saya akan baca di versi bahasa Indonesia masa kini. Sekarang, katakan sama-sama sekarang. Kita sedang menantikan hari yang kita harap-harapkan itu. Pada hari itu, dunia akan melihat keagungan Yesus Kristus, yaitu Allah Maha Besar dan Raja Penyelamat kita. Ia sudah mengorbankan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menjadikan kita suatu umat yang bebas dari dosa dan yang menjadi miliknya saja, serta yang rajin berbuat baik. Kapan kita menang, saudara? Sekarang. Kemenangan yang Yesus berikan bukan hanya berlaku nanti, tapi kemenangan yang Yesus berikan sudah berlaku sekarang. Jangan tunggu sampai nanti Anda di surga baru hidup sebagai orang menang. Saudara, kehidupan ini bukan cuma waiting room, bukan cuma ruang tunggu untuk Anda nanti sampai di surga baru Anda hidup berkemenangan. Saya percaya kemenangan yang sudah Tuhan Yesus sediakan bisa dinikmati kapan? Sekarang, yes. Rasul Paulus di dalam kitabnya dalam Efesus 1 18 sampai 20 mengatakan begini, saya memohon agar Allah membuka pikiranmu sehingga menjadi terang, supaya kalian mengerti apa yang kalian dapat harapkan dari Allah yang memanggil kalian. Juga supaya kalian tahu betapa melimpah berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi umatnya, dan betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang percaya. Kuasa Allah itu sama seperti kuasa luar biasa yang dipakainya ketika menghidupkan kembali Kristus dari kematian dan memberikan kepadanya kedudukan tertinggi bersama-sama Allah di surga. Saudara, saya mau katakan ini, you can walk in confident now, sekarang, knowing that your future is victorious. Anda bisa berjalan dalam percaya diri sekarang, karena Anda mengetahui bahwa future, masa depan Anda penuh kemenangan. Saya percaya kepastian akan masa depan di dalam Yesus yang penuh pengharapan, berkemenangan, memberikan kepercayaan diri dalam melangkah kapan? Sekarang. Kita buka lagi. Saya tadi udah bilang ya, banyak firman yang akan saya baca hari ini. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, boleh colek kiri kanannya, bilang kamu juga dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita
memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara, biasanya orang akan percaya diri kalau dia punya insurance. Banyak sekarang yang lagi tren banget nih, insurance. Jaminan. Saya percaya kemenangan yang Tuhan sediakan itu pengharapan akan hari depan, kehidupan kekal yang Tuhan Yesus sudah sediakan melalui kematiannya. Tapi kita dapat jaminan sekarang, hari ini, supaya kita punya rasa percaya diri itu kapan? Sekarang. Pengharapannya masih di depan, pengharapan akan kehidupan kekal itu masih di depan, di masa depan. Tapi karena ada jaminan yang Tuhan sediakan, kita bisa confident-nya kapan? Sekarang. There is power in the Spirit now. Ada kuasa di dalam Roh Kudus yang adalah jaminan dari Allah sekarang. Roh Kudus yang diberikan Allah di dalam kita memberi kuasa untuk kita berjalan sebagai pemenang. Sekarang, bukan nanti. Karena Roh Kudus itu ada di dalam Anda dan saya, kapan? Sekarang. Kuasa apa aja yang kita peroleh di dalam Roh Kudus? Saya akan berikan apa saja yang diberikan Roh Kudus supaya kita bisa confidence, kita bisa percaya diri, berjalan dalam kemenangan kita. Kapan? Sekarang. Now. Yang pertama, the Spirit gave us life now. Roh itu memberikan kita hidup sekarang. Bukan hanya kita menerima kehidupan kekal nanti, tapi kita juga menerima kehidupan yang sesungguhnya sekarang. Roma 8 ayat 11 berkata begini, kalau Roh Allah yang menghidupkan Kristus dari kematian hidup di dalam dirimu, maka Ia yang menghidupkan Kristus dari kematian itu akan menghidupkan juga badanmu yang dapat mati itu. Ia melakukan itu dengan Roh-Nya yang hidup di dalammu. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by this same Spirit living within you. Di dalam Anda. Saudara pernah lihat zombie nggak? Ada yang pernah lihat zombie nggak? Di TV? Di kehidupan nyata nggak pernah? Oke. Nanti Anda cari teman-teman yang biasanya bilang gini, I'm not a morning person. Pernah nggak punya teman yang kayak gitu nggak? I'm not a morning person. Oke. Teman-teman Anda yang bilang I'm not a morning person, perhatikan mereka di jam 6 pagi dan jam 7 pagi. Biasanya itu bentuknya kayak gini. Bro, udah siap belum? Hah, gimana? Gimana bro? Gitu. Saudara, zombie sama manusia bedanya apa? Zombie itu cuma gitu kan. Zombie itu yang hidup badannya aja, tapi nggak ada rohnya. Manusia badannya hidup dan rohnya punya hidup juga. Jadi next time Anda lihat teman Anda yang cuman badannya aja yang hidup tapi nggak ada rohnya, bilang zombie, panggil zombie gitu. Roh Allah memberi hidup yang lebih hidup. Waktu kita diberi kemenangan oleh Allah, roh kita hidup juga. Jadi roh yang hidup ditambah badan yang hidup bikin hidup lebih hidup. Come on. Dan tidak hanya ada kehidupan di dalam Anda, saya percaya roh yang hidup di dalam Anda diberikan kuasa untuk memperkatakan kehidupan juga. Jadi waktu Anda berdoa untuk orang lain, waktu Anda menyapa orang lain, percayalah roh kehidupan di dalam Anda bisa memperkatakan kehidupan juga. Berapa banyak dari Anda yang pernah berdoa untuk orang lain kemudian kesembuhan terjadi?
Ada? Yes? You can speak life because your spirit have life. The Spirit give us life now. Apalagi yang Roh Kudus berikan kita di dalam kemenangan kita sekarang? The Spirit give us access. Sama-sama bilang access. Access to God. Kapan? Sekarang. Now. The Spirit give us access to God now. Kita tidak hanya mendapat janji akan masuk surga setelah kita mati di dunia, tapi kita juga diberikan akses untuk surga dan kerajaan Allah. Kapan? Sekarang. Saudara, yang Yesus perjuangkan waktu dia mati di kayu salib, itu adalah hubungan antara kita dengan Bapa, dengan Tuhan, supaya dipulihkan. Jadi sekarang kita punya akses, punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus memulihkan itu. Berapa banyak dari Anda yang punya kenalan orang penting? Punya? Siapa kenalannya? Pak Jokowi lagi jangan-jangan. Ada yang dekat sama Pak Jokowi? Atau orang penting di mana lah gitu? Jesus, there you go. Tuhan. Kemarin kita sama worship team baru saja melayani acara teman-teman kita di worship Bali Worship Community. Kemarin mereka punya acara Paskah. Kemudian worship team kita melayani bareng di sana. Jadi mereka acaranya itu productionnya dipegang sama sebuah production house. Jadi kayak panggung, lighting, sound, itu yang pegang production house, jadi kayak vendor dari luar gitu. Kebetulan saudara, saya kenal sama yang punya production house, namanya Dragon, salah satu production house yang cukup gede di Bali. Ko Aloy, ownernya atau salah satu CEO-nya kenal sama saya gitu. Jadi waktu kita lagi rehearsal kan kita lagi tanya-tanya nih, soundnya gimana gitu. Kita sound check jam segini gitu. Terus tiba-tiba malamnya Ko Aloy telepon saya, ini kayak 2 hari sebelum event gitu ya. Ko Aloy telepon saya bilang, Vic, lu main ya sama Redeemer gitu? Oh iya kok, main drum gitu. Oh oke, iya itu soundnya dari gua yang pegang gitu. Nanti gua kasih tahu Dodi, PIC-nya dia. Nanti gua kasih tahu Dodi buat ini ya, buat ngurusin kalian ya gitu. Oke kok, siap gitu. Di hari H kita lagi sound check dan segala macamnya. Jadi kan krunya banyak nih ya, krunya sound system banyak, ada yang ngurusin lagi sound check dan segala macam, lagi ngurus monitor. Pak Dodi yang adalah PIC, orang yang ngurusin semua sound, datang sendiri ke saya lagi, kemarin saya main drum, datang langsung ke drum, Pak Dodi langsung ngecekin. Monitor aman, perlu apa aja gitu. Terus saya langsung, oh wow, PIC-nya langsung, oke, saya nggak mau keyboard di monitor, vokal matiin aja. saya bisa minta apa aja karena Pak Dodinya langsung di situ, PIC-nya berdiri di situ. Saya bisa minta yang lain dikecilin aja, drumnya agak digedein sama vokal digedein. Siap, mantap gitu. Terus Pak Dodi langsung ke belakang, kasih tahu langsung si drummernya minta ya begini-begini, terus langsung monitor jadi enak banget gitu. Akses. Waktu Anda punya akses, Anda bisa, nggak tahu ya. Well, saya bisa bilang gini, waktu Anda punya akses, Anda bisa minta apa aja. Khususnya waktu Anda tahu, Anda punya akses langsung sama Tuhan. The Spirit gives us access to God. Roh Kudus memberikan kita akses kepada Tuhan. Kapan? Sekarang. Saya percaya gini saudara, surga adalah hadirat Tuhan di dalam segala kepenuhannya. Waktu kita di surga nanti, yang kita bisa rasakan itu hadirat Tuhan, God's presence. Tapi tahukah Anda kalau Anda mau mencicipi rasa surga sekarang, undang aja hadirat Tuhan untuk datang. Dimanapun Anda berada, kapanpun itu, Anda bisa langsung minta sama Tuhan, Tuhan hadir di sini.
I want a glimpse of heaven. Saya mau mencicipi rasa surga hari ini. Amin. Bisa, saudara? Yes, you can do it. Saya percaya kesembuhan, pemulihan itu terjadi waktu hadirat Tuhan ada. God's presence is in the place. Yang berikutnya, the Spirit gives you authority now. Roh memberikan Anda otoritas sekarang. Otoritas apa yang saya mau bilang? Otoritas terhadap dosa. Berapa banyak dari Anda yang merasa bahwa kehidupan Anda kok masih aja ada dosanya? Saudara, saya mau beritahu Anda bahwa sin has no power over us now. Dosa nggak punya kuasa atas kita sekarang. Jadi jangan berikan kuasa kepada yang nggak punya kuasa. Roma pasal 6 ayat 8 sampai 11 bilang gini. Kalau kita sudah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita pun akan hidup bersama Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sudah dihidupkan dari kematian dan Ia tidak akan mati lagi. Kematian, dengarkan ini, kematian sudah tidak lagi berkuasa atas dirinya. Kematian yang dialami Kristus adalah kematian terhadap dosa. Itu terjadi satu kali saja untuk selama-lamanya. Dan hidup yang dijalaninya sekarang ini adalah hidup untuk Allah. Kalian harus juga menganggap dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup dalam hubungan yang erat dengan Allah melalui Kristus Yesus. Saudara, the next time dosa datang dalam hati atau pikiran Anda, yang mau bantu Anda. Ini kita ngomongin dosa yang ini ya saudara. Dosa tuh, saya nggak lagi ngomongin dosa yang Anda nggak suka. Kok ada ya dosa yang Anda suka? Loh, saya nggak bicara tentang pembunuhan gitu, berzina. Saya nggak bicara tentang apalah yang berat-berat, yang kelihatan gitu. Saya bicara tentang dosa-dosa yang menurut Anda yang kecil-kecil gitu, yang bisa diumpetin. Bohong-bohong kecil gitu. Ya, ngomong-ngomong jorok dikit gitu. Keseleo lidahnya dikit. Saudara, the next time, lain kali waktu dosa datang dalam hati dan pikiran Anda, ingatkan dia. Ingatkan dosa itu bahwa dia sudah mati. Sesuatu yang mati nggak bisa ngomong, saudara. Harusnya, ada yang pernah main mafia atau werewolf? Pernah? Ya. Kalau udah mati, nggak boleh ngomong, nggak boleh mengintervensi yang lagi main. The next time ada pikiran, ada perasaan, atau Anda ngerasa, aduh kayak ini salah nih, ini nggak boleh. Ingatkan dia, hey devil, hi enemies, you're dead. Engkau mati, engkau nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong. Dead man tells no tales. Orang mati nggak boleh ngomong. Roh memberikan Anda otoritas terhadap dosa. Kapan saudara? Sekarang. Now. Yang terakhir, the Spirit gives you wisdom now. Roh memberikan Anda kebijaksanaan sekarang. Kitab Yohanes pasal 16, 13 sampai 14 dibilang gini, tetapi kalau Roh itu datang, yaitu Dia yang menyatakan kebenaran tentang Allah, kalian akan dibimbingnya untuk mengenal seluruh kebenaran. Ia tidak akan bicara dari dirinya sendiri, tapi mengatakan apa yang sudah didengarnya, dan ia akan memberitahukan kepadamu apa yang terjadi di
kemudian hari. Ia akan mengagungkan aku sebab apa yang disampaikannya kepadamu diterimanya daripadaku. Yakobus 1 ayat 5. Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah. Kita udah punya akses, bisa minta. Maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati, dengan perasaan belas kasihan. Roh memberi kebijaksanaan, pengetahuan tentang kebenaran. Notice ditulis kebenaran, bukan pembenaran. Apa yang benar? Dalam perjalanan hidup kita dituntun oleh Roh setiap hari dalam kebenaran Tuhan. Jadi waktu kita hidup dituntun oleh Roh, kita bisa hidup berkemenangan. Kapan saudara? Sekarang. Gak harus tunggu nanti. Saya mau undang worship team untuk naik ke atas. Hari ini kita akan adakan perjamuan. Saya mau ajak Anda mengingatkan hal ini. Bahwa kemenangan Anda itu